Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, memberikan kepada kita kenikmatan yang tak terhingga, di antaranya nikmat iman, Islam, kesehatan, terlebih lagi kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, Allah kumpulkan pula kita nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan termasuk kita yang hadir di tempat yang mulia ini menjadi orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan penjelasan hadis ke-7 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana hadis ini menyatakan bahwasanya salah satu daripada pondasi agama Islam adalah nasihat. Nasihat sendiri punya arti apa? Memenuhi hak. Makanya kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, liman ya Rasulullah, kepada siapa harus kami penuhi haknya ya Rasulullah? Qala lillah, kepada Allah. Makanya di sini nasihat dalam arti pemenuhan hak, bukan dalam arti ngomong, nasihatin, nunjukin yang benar. Karena kalau dalam arti nunjukin yang benar, mustahil kita kasih nasihat ke Allah. Mustahil kita ngasih nasihat ke kitabnya Allah. Mustahil kita ngasih nasihat ke Rasulullah. Masa kita nasihatin Rasul gitu, nunjukin kesalahannya Rasul, padahal Rasul adalah orang yang maksum. Apa arti maksum? Terjaga dari dosa dan kesalahan. Maka makna nasihat di sini adalah memenuhi hak. Haknya Allah apa? Untuk beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Lalu apalagi kemarin? Ikhlas dalam beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhi kemaksiatan kepada Allah, cinta dekat dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang mentaati Allah. Kenapa? Karena selain ada syafaat Rasulullah di akhirat, ada syafaat teman-teman yang saleh. Jadi dalam suatu riwayat menyatakan nanti di akhirat ketika ada orang yang bersahabat di dunia, bersahabatnya karena ketaatan kepada Allah, bersahabat karena dulu sama-sama pernah sekolah di Sabilus Salam, pernah sama-sama sholat duha, pernah sama-sama menghafal juz 29 dan 30, pernah sama-sama belajar fikih, belajar akidah akhlak, belajar apa lagi? Belajar Quran hadis. Dan kemudian nanti di akhirat yang satunya masuk surga, yang satunya mampir dulu di neraka. Contohnya Ari misalnya. Ari masuk surga, nemuin Pak Wildan di neraka. Kemudian Ari nanya kepada Allah, ya Allah, mana dulu Pak Wildan dulu yang ngajarin arba'in, yang ngajarin sebelum sholat zuhur, ngajarin niat, ngajarin tentang nasihat, ngajarin tentang hadis, ngajarin fikih. Kemana Pak Wildan ya Allah, saya pengen ketemu, pengen silaturahmi. Kata Allah, tuh lihat Pak Wildan lagi mampir dulu di neraka. Maka kemudian si Ari minta sama Allah, ya Allah, bukankah kalau di surga
Kita bisa minta apa yang kita pengen. Ya. Maka saya punya keinginan ya Allah, tolong keluarin Pak Wildan dari neraka. Syafaat orang soleh, syafaat teman yang soleh. Karena dulu ya Allah, saya sama Pak Wildan belajar arba'in, saya dari Pak Wildan belajar fikih, belajar toharoh, belajar sholat, rukun sholat, syarat sah sholat. Meskipun saya dulunya nggak paham ya Rasulullah, ya Allah, dulunya agak-agak nggak paham, tapi beliau yang ngajarin saya ya Allah, maka tolong keluarin. Maka sama Allah dikeluarin. Jadi ada riwayat seperti itu. Orang yang berteman di dunia sama-sama menjalankan ketaatan, tapi satunya langsung masuk surga, satunya mampir dulu neraka. Lalu temannya minta sama Allah untuk mengeluarkan sahabatnya tersebut. Karena dulu di dunia pernah sama-sama menjalankan ketaatan, pernah sama-sama beribadah sama Allah, saling ngajak. Maka kemudian memori itu yang terekam di dirinya. Bahkan sampai dia di surga keingetan sama sahabatnya, maka dia minta sama Allah untuk membebaskan sahabatnya dari siksa neraka. Ini ada suatu cerita, suatu kisah, bagaimana kemudian orang yang mempertahankan keimanan kepada Allah. Jadi dulu ada 3 orang muslim, yang ikut ghazwah, yang ikut perang melawan Romawi. Lalu kemudian 3 orang tersebut tertangkap dan diinterogasi, dipaksa untuk keluar agama Islam. Kemudian 3-tiganya nolak. Mau dipaksa kayak apapun, mau disiksa kayak apapun, 3-tiganya sama-sama teguh memeluk agama Islam, gak mau keluar. Lalu kemudian 3-tiganya disiksa sama raja tersebut, dimasukin ke kendi, kemudian dikasih zait, dikasih minyak, kemudian dipanasin selama 3 hari. Lalu kemudian yang paling tua, kamu mau masuk agama saya enggak? Mau masuk agama Nasrani enggak? Enggak. Maka kemudian dilempar kendi tersebut dari puncak gunung, meninggal. Lalu kemudian yang tengah-tengah, kamu lihat nasib kakak kamu. Kalau kamu nolak, maka kamu akan bernasib sama. Maka kemudian nolak lagi. Lalu dilempar kendinya. Nah, tinggal sekarang yang paling muda ini. Yang paling muda ketika ditawarin, kamu mau bernasib sama kayak kakak-kakak kamu? Maka dijawab, iya. Apapun bayarannya, saya rela, asalkan saya tetap memegang agama saya, tetap dalam keyakinan saya. Maka kemudian ada pembesar Romawi tersebut yang nawarin hilah, yang nawarin ke raja, wahai raja, saya punya cara agar orang ini keluar dari agamanya dan masuk agama kita. Gimana caranya? Kata orang tersebut, ayyuhal malik, ana ufattinhu an dinihi. Saya yang akan nyoba ngefitnah dia, nguji keimanannya. Bagaimana? Qad alimta annal araba asra'u syai'in ilan nisa. Kamu tahu wahai raja bahwasanya ini 3 orang ini adalah orang Arab, yang mana orang Arab punya kecenderungan untuk suka sama wanita, cepat banget suka sama wanita. Walaysa fir Rumi ajmalu min binti. Dan di Romawi ini enggak ada perempuan yang paling cantik melebihi anak saya. Maka nanti saya akan coba rayu orang ini yang terakhir dengan anak saya. Maka kata rajanya, ahlan wa sahlan, silahkan. Maka kemudian dikasih waktu 40 hari. Maka kemudian sama orang tersebut dibawa, dimasukin ke ruangan sama anak perempuannya untuk digoda agar mau keluar agama Islam. Sampai 40 hari digoda terus sama perempuan tersebut. Akan tetapi karena pemuda ini teguh pendiriannya, apa yang dia lakuin selama 40 hari? Siangnya dihabiskan dengan puasa,
malamnya dia habiskan dengan ibadah, qiyamul lail, sholat malam. Enggak berhenti-berhenti selama 40 hari. Sampai kemudian perempuannya ini bilang, "Wahai ayahku, ini enggak bisa kita terusin begini." Mungkin dia melakukan ibadah ini karena keinget kakak-kakaknya. Karena keinget ini adalah tempat di mana kakaknya dieksekusi. Maka coba kita pindah ke tempat lain. Siapa tahu nanti dia terenyuh. Siapa tahu nanti dia mau ikut agama kita. Kemudian ditaruhlah ke tempat lain. Sama, dikasih waktu 40 hari, tetap yang dia lakuin, siangnya dia puasa, malamnya dia qiyamul lail. Sampai kemudian yang terenyuh jadi perempuannya. Yang kemudian hatinya tergerak, ini apa yang menjadikan orang ini teguh pendirian? Ditawarin perempuan paling cantik, di tempat tertutup, dikasih semua yang dia mau, tapi dia tetap teguh pendirian, gak mau meninggalkan agama Islam. Maka perempuan tersebut bertanya, "Saya kasihan sama kamu, saya merasa iba. Kamu ditawarin semuanya tapi gak mau. Kamu bahkan diancam untuk dibunuh, tapi kamu tetap dalam pendirian. Kalau begitu, saya ikut agama kamu. Saya yakin kamu mempertahankan sesuatu yang benar. Karena kamu ditawarin semua isi dunia, tapi kamu tolak demi keyakinan kamu. Maka saya ikut agama kamu." Lalu kata si laki-laki tersebut, "Kalau begitu tunjukkan cara kita bisa lari dari si raja." Maka kemudian ditunjukin sama perempuan cara untuk kabur. Maka kemudian laki-laki tersebut dan perempuannya kabur dari tempat tersebut. Dan kemudian kaburnya itu di waktu malam hari. Jadi siangnya dia ngumpet, malamnya dia kabur. Siangnya ngumpet, malamnya kabur. Siangnya ngumpet, malamnya kabur. Lalu kemudian di suatu malam ketika lagi kabur, lagi melakukan perjalanan, tiba-tiba keduanya mendengar ada suara suara kuda. Nah, suara kuda. Kemudian kan bingung, ini jangan-jangan adalah utusannya raja yang mendapati kita udah nggak lagi di ruangan dan ngejar kita. Ternyata ketika dilihat itu adalah dua kakaknya yang dieksekusi tersebut. Maka kemudian ditanya sama laki-laki tersebut, "Makanat illa saqtata allati ra'aitaha hatta kharajna ilal firdaus." Kok bisa kamu hidup berdua? Gimana ceritanya? Maka kata dua kakaknya tersebut, "Ya keadaan kami sebagaimana yang kamu lihat. Ketika kami dijatuhkan dari gunung, kami mati dan langsung masuk ke surga. Dan kemudian kami datang ke dunia berdua bersama malaikat untuk menikahkanmu dengan perempuan tersebut. Wa innallaha arsalana ilaika linushhida tazwijaka bihadhil fatah." Dan Allah Subhanahu wa taala mengirim kami bersama para malaikat untuk menyaksikan pernikahanmu dengan perempuan tersebut. Fazawwajuhu iyyaha, kemudian dinikahkan, waraja'u wa dhahaba huwa ila biladi Syam fa aqama biha. Kemudian keduanya pergi ke negeri Syam dan kemudian tinggal di sana. Luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil kakaknya, mencobanya dengan ujian yang berat, disiksa, akan kemudian dia teguh dalam keimanan, dia teguh dalam agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya yang terbaik. Kehilangan dua kakaknya, kemudian disiksa, maka Allah berikan apa? Berikan istri yang paling cantik di Romawi, beriman, kemudian diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala, dinikahkan langsung, disaksikan pernikahannya oleh malaikat. Tuh lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, itu tandanya Allah sayang sama kita, tandanya Allah pengen kita menjadi pribadi yang lebih baik. Misalnya nanti anak-anakku sekalian bakal ujian, selesai ujian, kalau berhasil bakal naik
naik kelas. Begitupun dengan kita, ketika kita diuji sama Allah dengan kesulitan, diuji sama Allah dengan musibah, itu tandanya kita mau naik kelas di hadapan Allah. Kita mau menjadi hamba Allah yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian hikmahnya apa? Ketika kita memprioritaskan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah juga akan memprioritaskan kita di atas para hamba-hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala manggil kita lewat pengeras suara untuk sholat, hayya 'alas shalah, kita langsung bergegas. Maka nanti ketika kita doa, kita ngangkat tangan kita memanggil Allah, ya Allah saya punya hajat, ya Allah saya punya keinginan. Allah langsung bergegas untuk ngasih apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita. Wali kitabihi, dan hak yang harus kita penuhi terhadap kitab-kitabnya Allah, terhadap Al-Quran apa saja, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.